Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizuddin Alawi dari Fakultas Syariah Prodi Ahwalus Syakhsiyah. Insyaallah akan menjelaskan sedikit tentang materi Ulumul Quran tentang Makki dan Madani. Nah, perbedaan dasar Makki dan Madani ini memiliki 3 perbedaan. Yang pertama, dalam segi tempat. Nah, ayat Makkiyah yaitu ayat yang diturunkan di Mekah. Sedangkan ayat Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan di Madinah. Kemudian dalam segi waktu, ayat Makkiyah yaitu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan ayat Madaniyah yaitu ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Kemudian dalam segi objek dan sasarannya, ayat Makkiyah itu tertuju untuk penduduk Mekah, sedangkan ayat Madaniyah itu tertuju untuk penduduk Madinah. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri spesifik ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri spesifik Makkiyah, yang pertama, terdapat ayat sajdah. Yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Yang ketiga, ayat-ayatnya dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Kenapa ya ayyuhan nas? Karena pada saat itu masih banyak manusia yang belum beriman. Kemudian yang keempat, itu mengandung tema kisah para nabi dan rasul, seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan kisah umat-umat terdahulu. Kemudian yang kelima, berbicara tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis, kecuali dalam surah Al-Baqarah. Keenam, diawali dengan huruf-huruf atau ayat-ayat muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, terdapat ajakan kepada tauhid, dakwah tauhid, dan biasanya suku katanya pendek-pendek, surat-suratnya pendek-pendek biasanya, seperti mungkin di juz 30 ya, walaupun di juz 30 itu tidak semuanya ayat-ayat Makkiyah. Kemudian ciri spesifik dari ayat Madaniyah, yang pertama, biasanya mengandung tentang ketentuan hukum, kewajiban, had, ibadah, muamalah, kekeluargaan, faraid, jihad, hubungan sosial, dan hubungan internasional. Yang kedua, ayatnya terdapat sindiran-sindiran kepada kaum munafik, kecuali surah Al-Ankabut. Yang ketiga, uraian dialog dengan ahli kitab. Yang keempat, biasanya suku katanya panjang-panjang seperti surah An-Nisa. Nah, kemudian yang kelima, biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, karena pada saat Nabi hijrah ke Madinah, nah disitulah manusia mulai banyak yang beriman. Nah, ada juga ayat Makkiyah yang tercampur ke dalam surah Madaniyah, seperti dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ayat ini diturunkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kemudian ada juga ayat Madaniyah yang tercampur ke dalam surah Makkiyah, seperti dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153, dan surah Al-Hajj ayat 19 sampai ayat 21. Kemudian ada juga ayat Madaniyah yang turun di Mekah, seperti surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat ini turun ketika terjadinya Fathu Mekah. Ada juga ayat Makkiyah yang turun di Madinah, seperti dalam surah Al-Mumtahanah. Surah ini turun di Madinah, tetapi seruannya untuk penduduk Mekah. Nah, kemudian masuk ke manfaat ataupun faidah-faidah mengetahui ayat-ayat Makki dan Madani. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, bisa meresapi gaya bahasa Al-Quran untuk metode berdakwah. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi SAW. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, manfaat.
Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.